menjadi lebih baik. Demikian laporan pansus dan rekomendasi yang kami sampaikan. Semoga akan memberikan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kesamia menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Apabila ada sesuatu yang kurang, dengan harap padanya. Apabila yang berupaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih para saudara dewan TPNI AMB, juru bicara khusus 3. Selanjutnya pada juru bicara panitia khusus 4 dengan hormat dipersilakan saudara Nuswanto SK. Terhadap kegiatan SKPK yang perlu mendapat perhatian dari Dinas PUPR Kabupaten Kesamia. 1. Panitia khusus 4 PPK Kesamia meminta kepada Dinas PUPR Kabupaten Kesamia harus lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan terhadap proyek fisik yang sedang dilaksanakan dengan memperdomani ketentuan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan tidak terjadi kelebihan pembayaran dan kekurangan volume kerja. 2. Panitia khusus PPK Kesamia meminta kepada Dinas PUPR Kesamia untuk segera melakukan perbaikan terhadap pembangunan pabrik blok, tempat parkir dan taman gor khusus yang pekerjaannya kurang maksimal. Terlihat jelas hasil pemasangannya tidak rata dan bergelombang, diduga kurangnya pengawasan dari dinas dan konsultan pekerjaan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kesamia. Panitia khusus 4 PPK Kesamia meminta kembali kepada pemerintah daerah untuk dikaji dan dipelajari perlunya pemisahan SKPK di DPM KPPKB menjadi 2 dinas, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang didasari terbitnya Peraturan Menteri PPA Nomor 18 Tahun 2018 tentang pembentukan unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perlu evaluasi kembali mengingat pemisahan SKPK untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing dinas. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga Kabupaten Kesamia. 1. Panitia khusus 4 DPK Kesamia kembali meminta kepada pemerintah daerah untuk dilakukan pembenahan manajemen dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi yang ada di Kabupaten Kesamia agar memberikan PAD dari sektor wisata. 2. Panitia khusus 4 DPK Kesamia kembali meminta kepada pemerintah daerah agar segera menyiapkan rencana peraturan daerah atau kanun tentang rencana induk pembangunan kepala wisata daerah atau REDA menjadi peraturan daerah. Dikarenakan peraturan daerah kanun tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat untuk pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kesamia. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kesamia. 1. Pansus 4 DPK Kesamia meminta kepada pemerintah daerah harus lebih profesional dan maksimal dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga permasalahan sampah dapat teratasi. 2. Pansus 4 DPK Kesamia meminta kepada pemerintah daerah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah dengan cara melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik untuk didaur ulang sebagai cara alternatif dalam mengatasi masalah
3. Pansuspat BPKJ Tamiang meminta kepada pemerintah daerah untuk segera meninjau dan mengkaji ulang perlunya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengatasi permasalahan sampah, karena selama ini pengelolaan sampah di Aceh Tamiang belum berjalan secara maksimal dikarenakan terkendala dengan alat pengolahan sampah, tenaga, skill, dan biaya operasional. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang. 1. Pansus 4 BPK meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kerja dan operasional untuk penyelesaian konflik dan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan karyawan di perusahaan dalam Kabupaten Aceh Tamiang, serta melakukan fungsi pengawasan yang lebih tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Panitia Khusus BPK Aceh Tamiang meminta kepada pemerintah daerah untuk memberi dukungan sarana, teknologi, informasi dan komunikasi agar Aceh Tamiang dapat menuju satu data, sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan data di lapangan. Sidang Dewan yang terhormat, Bisanto SH, juru bicara khusus 4. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah menyampaikan laporan hasil panitia khusus. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan berbahagia. Selanjutnya, hasil laporan panitia khusus 1, 2, 3, dan 4 terhadap PKP Bupati Aceh Tamiang pada Anggaran 2021 yang baru disampaikan akan ditetapkan menjadi keputusan DPRD Aceh Tamiang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah dan rapat paripurna sebagai rekomendasi untuk bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan, dan insya Allah akan disampaikan dalam rapat paripurna pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pukul 15 WIB. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, berhubung agenda rapat paripurna telah selesai dilaksanakan, dengan demikian rapat paripurna pada hari ini dapat kita akhiri. Akhirnya kepada Allah Ta'ala kita berserah diri, seraya mohon ampun dan hidayah. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Dan pada hari ini kami mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan dalam memimpin rapat pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Aceh Tamiang tahun sidang 2022